Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing tentang ban, teman-teman. Ban kaki-kaki sering sekali menjadi bahan diskusi. Kenapa mendengung, kenapa bergetar, kenapa juga gluduk-gluduk. Dan pada video ini nanti kita akan bahas satu persatu. Semoga juga bisa menjadi referensi tambahan bila teman-teman mengalami hal serupa tentang kaki-kaki atau ban. Untuk teman-teman ketahui bahwa part-partnya ada cukup banyak, tetapi setidaknya masih bisa kita analisa secara mandiri agar nanti juga ketika mencari solusinya tidak terlalu sulit. Untuk memudahkan analisa, kita harus mendongkrak kendaraan kita, dan ini karena dongkraknya satu-satu, nanti juga analisanya satu-satu. Tetapi perlakuannya sama, teman-teman. Roda depan, kanan, dan kiri bisa kita analisa satu persatu, karena bisa saja kemungkinannya kondisi antara ban depan kanan dan ban depan kiri agak berbeda. Pastikan bannya sudah menggantung seperti ini, sudah tidak di lantai. Ini sudah bisa diputarkan dengan bebas seperti ini. Dan ketika kita putarkan, apakah ada suara-suara aneh atau suara-suara yang mungkin mengganggu, ini setidaknya sudah bisa dianalisa juga. Lalu berikutnya, ini saya menggunakan bantuan kunci roda, saya pepetkan seperti ini, lalu saya putarkan ban. Hal ini untuk mendeteksi apakah kondisi ban kita benjol atau tidak. Ini sudah bisa dianalisa, teman-teman. Kalau ban kita benjol atau pelek kita benjol, dengan putaran seperti itu kita pun sudah bisa mengidentifikasi apakah benjolannya parah atau tidak, naik turunnya parah atau tidak. Selain benjolannya akan naik turun, potensinya juga kalau dari samping kanan kiri ketika pelek peang atau ban kita sudah berumur, itu juga mudah diidentifikasi dengan cara ini. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka roda kita akan terasa mendengung, teman-teman. Mendengung, tidak steeringnya juga akan bergetar juga, itu juga akan terasa sekali. Apabila kondisinya tidak ada gangguan, kita lanjutkan analisa kedua. Ambil garis vertikalnya dan juga horizontalnya. Jadi goyangkan seperti ini, teman-teman. Ini apakah klotek-klotek atau tidak. Ini terlihat sudah ada backlash. Berbeda kalau atas bawah, teman-teman. Atas bawah ini rigid. Artinya bearing tidak ada masalah di sini. Kalau bearingnya bermasalah, maka ketika kanan kiri seperti ini dan ketika vertikalnya juga kita goyang, itu sama-sama bergetar. Dan ketika ini hanya bergetar yang horizontalnya saja, berarti kemungkinannya ada gangguan lagi di part-part kaki-kaki yang kita akan lihat. Oke, kita lepaskan baut-bautnya, baut roda. Kita harus melepas baut roda untuk melihat part di belakang roda ini ada apa saja yang memungkinkan sebagai biang kerok gluduk-gluduk. Ini, teman-teman, yang pertama adalah bagian tirot ini bagian tirot ini, perpanjangan ini. Kalau ada backlash, ini juga akan goyang-goyang di sini. Di sini kalau sudah kendor, ini akan menimbulkan klutuk-klutuk juga. Dan ini partnya bisa parsial, ujungnya saja atau biasa disebut tirotnya saja. Ini bisa dibeli atau diganti parsial. Atau juga kalau root panjangnya, ini adalah di power steeringnya, di steering racknya. Itu juga kalaupun backlashnya di sana, itu juga harus melakukan repair lebih besar lagi. Jadi kita pastikan secara detail. Dan ini, teman-teman, bearing ada di titik ini masih lancar. Kalau misalnya ada gangguan, seretnya beda setiap putaran, kemungkinannya juga nanti di bearing juga perlu pengecekan lebih detail lagi. Dan ada juga kasus, teman-teman, ketika kita memasang ban tidak center, artinya lubang tengah ini tidak center dengan dudukan velgnya. Ketika memasang kurang tepat, itu juga akan teridentifikasi dengan cara yang pertama tadi, teman-teman. Jadi putaran roda akan naik turun. Biasanya bila velg-velg yang aksesoris, velg-velg racing, apalagi yang abal-abal, itu sering terjadi sekali.
penguncian tidak tepat, velgnya jadi naik turun juga. Ya teman-teman, cukup banyak part-partnya untuk kaki-kaki ini. Kita identifikasi saja setiap part yang mungkin akan menimbulkan gluduk-gluduk. Berikutnya adalah link stabilizer ini teman-teman. Ini root untuk link stabilizer ini menghubungkan antara shock breaker dan link yang di bawah ini. Ini bentuknya bola-bola kayak tirut juga, dan apabila ini sudah kendor, sudah harus diganti. Ini akan menjadi biang kerok gluduk-gluduk juga di perjalanan teman-teman. Teman-teman juga silahkan cek di playlist penggantian masing-masing partnya. Kita akan sharing juga biar lebih detail dan teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah. Oke, berikutnya teman-teman, kita sudah tahu banyak hal tentang senternya ban, ini juga mempengaruhi, tentang stabilizer link juga mempengaruhi, dan juga tirut ini juga mempengaruhi gluduk-gluduk. Jadi makin banyak partnya, makin banyak kemungkinan yang menyebabkan gluduk-gluduk itu sendiri. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa. Ini cek mandiri saja seperti ini, tidak terlalu sulit, bisa dilakukan di rumah. Lakukan untuk kanan dan kiri depan terutama, sehingga ketika teman-teman ke bengkel, konfirmasinya sudah detail dan konfirmasinya sudah presisi teman-teman. Ya teman-teman, ini roda ketika masang yang saya sebut tadi, senternya ini saya coba. Kalau saya langsung kuncikan seperti ini teman-teman, maka di baut yang sebelahnya ini tidak langsung bisa masuk teman-teman. Ini adalah buktinya bahwa kita tidak langsung dapat senternya roda. Jadi pastikan jangan dikuatkan langsung. Jadi pastikan semua baut posisinya center terlebih dahulu seperti ini. Jadi dikuatkan pakai tangan tipis-tipis saja sebelum langsung dikuncikan kuat. Dan nguncinya itu harus secara bersilangan teman-teman. Itu kenapa cara mengunci ban ini cukup penting, walaupun sepele tapi cukup penting, agar juga roda teman-teman tidak ada masalah di kemudian hari. Penguatan baut secara merata dengan kekuatan yang merata dan penguncian bersilangan ini sangat penting, sangat perlu dilakukan teman-teman. Jangan sampai nanti bautnya juga dol juga, hanya di satu sisi yang terbeban. Dan teman-teman, setelah kita berdiskusi dari awal apa saja part-part yang menyebabkan ban mendengung, setir bergetar, setidaknya dengan video sharing ini teman-teman sudah bisa mengidentifikasi lebih awal apabila teman-teman mengalami hal-hal yang dikeluhkan tentang kaki-kaki ataupun roda. Karena ini sangat penting dan teman-teman ternyata bisa dilakukan analisa sendiri di rumah. Ya, teman-teman harus sensitif terhadap kendaraan, gluduk-gluduk gangguannya ada di kaki-kaki atau bahkan di engine mounting seperti pada sharing video saya sebelumnya. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.